Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula. Abang aku yang sepupu. Baik, untuk adik-adik sebelumnya tolong diumumkan dulu, diumumkan dulu suaranya. Mama kakak. Diumumkan dulu. Cika. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang berikan begitu banyak nikmatnya sehingga jika kita ibaratkan air laut sebagai tinta dan kita ibaratkan air pohon sebagai rantingnya, tidak akan bisa kita mengukir betapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sang pemimpin umat yang diberikan teladan uswatun hasanah kepada umat manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Bapak Eva Yunedi atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu yang telah membimbing mata kuliah pendidikan agama Islam, yang terhormat para mentor yang sangat luar biasa yang telah bersedia meluangkan waktunya pada siang hari ini, dan yang terhormat para panitia yang telah bersusah payah pada hari ini menyediakan fasilitas baik itu dari Zoom maupun dari YouTube, walaupun ada kendala pada saat ini. Dan yang teristimewa kepada adik-adik mahasiswa baru Fakultas Ekonomi tahun 2020. Baik, tanpa memperpanjang kata mukhatimah, langsung saja kita masuk kepada acara inti kita, yaitu pemberian materi kepada orang yang luar biasa. Beliau pernah menjadi aktivis kampus di Universitas Andalas. Beliau juga alumni Ilmu Ekonomi UNAN. Beliau pada saat ini bekerja sebagai aparatur sipil negara di pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Beliau juga pernah menjadi ketua FSLDK tahun 2017-2018. Marilah kita sambut beliau dengan hati yang gembira. Kepada Abang Azmul Fauzi SE, disilakan. Oke. Kedengaran ya? Kedengaran, Bang? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tutup lagi ya. Ini ya, di-mute lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradul jihada 'alal muslimin wa ja'alahu manata 'izzina wa rif'ina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad mab'uutsu rahmatan lil alamin. Teman-teman panitia, Bapak Ibu dosen agama Islam dan adik-adik mahasiswa baru FE UNAN angkatan 2020. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita walaupun via online. Semoga tidak menghilangkan keberkahan pertemuan kita pada siang hari ini. Selanjutnya, salawat beserta salam tak lupa kita junjungan tinggi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tolong panitia host, ada slide nih, bantu untuk ditampilkan. Untuk hostnya, host atau admin. Gimana?
Emra, siapa hostnya? Bentar bang. Ditampilkan ini, apa namanya itu, medianya. Tolong dibantu. Oke, adik-adik sekalian, sambil menunggu panitia menyiapkan, pertama saya ucapkan selamat kepada adik-adik telah menjadi mahasiswa baru FE UNAN. Baik itu jurusan akuntansi, manajemen, ilmu ekonomi, maupun D3. Semoga langkah adik-adik menjadi mahasiswa, shifting perpindahan dari siswa menuju siswa ini menjadi suatu hal yang bisa mengembangkan kemampuan adik-adik, baik kemampuan secara akademik, kemampuan soft skill, maupun juga kemampuan rohiyah teman-teman sekalian. Oke, adik, gimana panitia? Sudah bisa? Lagi sambungan bang. Oh, di sambungan. Oke. Oh ya, untuk yang cowok, ikhwan, tolong dibantu dibuka ininya. Dibuka videonya, jangan malu-malu ya. Memastikan teman-teman menyimak dengan baik. Oke, sebelum ini perkenalan dulu mungkin ya. Sebelum masuk materi, nama abang Azmul Fauzi, angkatan 2012. Mungkin kalau ada abangnya atau kakaknya yang kuliah di UNAN BP12, mungkin bisa pernah ketemu sama abang. Di sini ada yang dari PSL? Yang dari pesisir selatan bilang merdeka. Merdeka. Takbir. Merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari pesisir selatan bilang takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, banyak ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman main-main ke kantor bupati pesisir selatan bisa ditemui seniornya. Nah, insya Allah saya berkantor di kantor bupati pesisir selatan. Kok lama ya? Biasanya cepat, Emrah? Enggak. Oh ya. Oke. Nah, teman-teman, ini kita mulai materinya. Semoga kita bisa selesaikan sesuai dengan target panitia. Sebelumnya, ini udah kenalan ya. Kayak di kampus. Kalau teman-teman ada yang suka baca buku dari Boy Chandra dan sebagainya, saya pernah nulis buku, satu penerbit sama beliau, judulnya Sewindu Menata Rindu. Dan juga waktu di kampus pernah jadi asisten dosen dan juga pembina asrama UNAN. Dan waktu wisuda juga bintang aktivis kampus. Sebenarnya senyum dulu semuanya, walaupun nggak ini kan, senyum dulu. Bahagia, biar semuanya mendapatkan energi positif. Atau mungkin senyumnya seperti ini, ya kan? Giginya tinggal 2. Walaupun ompong, tapi tetap senyumnya semeringah. Oke, adik-adik sekalian, kita masuk. Apa sih itu mentoring? Di sini ada yang pernah ikut mentoring sebelumnya di SMA? Bisa dihidupkan 1 atau 2 orang? Belum. Ada orang pernah bang. Oke, pernah ya. Jadi mungkin yang sudah pernah akan lebih memantapkan lagi pengetahuannya tentang mentoring. Jadi ini fokusnya ke mentoring agama Islam ya, karena di FE UNAN atau di Universitas Andalas, mentoring agama Islam itu masuk dalam mata kuliah wajib agama Islam, yang dimana bobotnya itu masuk ke dalam 1 SKS dari 3 SKS-nya di mata kuliah agama Islam, dan sifatnya wajib. Jika dulu pertemuannya secara langsung, tatap muka, mungkin saat ini pertemuannya dengan online. Nah, apa sih mentoring agama Islam? Mentoring agama Islam adalah pembinaan
pembinaan agama Islam yang bentuknya berisi 3-10 orang. Atau mungkin bisa lebih. Tapi secara idealnya itu karena micro teaching ini hanya 3-10 orang. Isinya apa? Isinya kita ada diskusi tentang hal-hal kebaikan, kebenaran, agama Islam. Bisa juga diskusi tentang mata kuliah, bisa juga diskusi tentang kegiatan-kegiatan positif lainnya. Bahkan dulu ketika saya masih aktif mahasiswa di UNAN, tahun 1, mentor itu membawa ada acara rihlah, ada acara jalan-jalan, dan juga agenda futsal kalau yang cowok, dan sebagainya. Mungkin karena waktu itu agendanya offline, makanya bisa banyak variasinya. Tapi karena sekarang lagi masa pandemi, mungkin teman-teman akan merasakannya secara online. Tapi normalnya seperti itu. Nah, kenapa harus mentoring? Jadi kenapa teman-teman harus ikut mentoring ya? Selain ini wajib untuk tahun 1 ya, untuk tahun 1, untuk mahasiswa semester 1 yang mengambil mata kuliah agama Islam, selain ini juga wajib, ada beberapa alasan lainnya teman-teman harus mengikuti mentoring agama Islam. Pertama, kita melihat anak-anak muda saat ini. Bisa dilihat gambarnya ya. Ada yang tawuran, ada yang narkoba, merokok, pergaulan bebas, dan sebagainya lainnya. Di sini saya mau ngasih video yang cukup sebentar. Video yang menggelitik, bahkan mungkin sangat miris rasanya kita melihat video itu. Bentar ya, kok nggak ada ya? Kelihatan? Kelihatan, Bang. Jadi di sini ditanya tentang bagaimana rukun Islam. Dilihat ya videonya ya. Oke, next. Oke. Oke.
Bagaimana pendapat teman-teman ketika melihat video itu? Ada satu ini karena Maaf sebelumnya Bang. Apa? Tadi screen-nya nggak berubah Bang. Screen-nya tetap Ya, nggak ada nggak ada video Bang. keluar videonya, Nggak Bang. ada video Bang. Videonya nggak ada, Nggak Bang. muncul. Iya, nggak ada videonya, Bang. Oh iya. Oh nggak ada yang Ada bilang. muncul videonya bang. Oke, sip. resume bang. Iya, Cuman Bang. beranda tadi aja yang keluar, Bang. Apa? Cuman yang tadi aja yang keluar, Bang. Kok diam tadi ya? Lagi nungguin, Bang. Oh, harusnya tadi bilang. Tadi cuman keluar suaranya aja, Bang. Oh, suaranya aja kelihatan ya? Kedengaran? Videonya nggak ada bang. Ini sebentar aja lagi ya. Kelihatan? Kelihatan, Bang. Kelihatan, Bang. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Kan Bang. Kelihatan bang, kelihatan. Nge-lag bang. Videonya nge-lag Bang. Tegang-tegang video bang. Nge-lag, Bang. Suaranya kedengeran, Bang. Nggak kedengeran? Lag, Bang. Enggak, Bang. Suaranya Bang. Tegang-tegang, Bang. Ya udah lah, nggak usah lah. Nggak usah lah. Ngelik ya. Aja, Bang. Nah, intinya tadi itu ada sebuah percobaan sosial dari seorang YouTuber menanyakan tentang apa rukun Islam kepada anak-anak SMA. Di sini kan sangat miris, ternyata banyak sekali anak SMA yang ditanya apa itu rukun Islam dan mereka sangat tidak tahu banyak yang tidak tahu gitu. Rukun Islam loh, hal yang sangat dasar dalam agama kita yang bahkan anak TK, anak SD sudah pasti tahu tentang rukun Islam. Namun ternyata pas mereka SMA, mereka lupa. Dan nggak cuma itu doang, bahkan kita lihat banyak sekali kenakalan remaja, kenakalan anak muda yang berujung merugikan bagi dirinya, bahkan bagi orang lain. Seperti yang terlihat di gambar, ada tawuran, ada narkoba, pergaulan bebas, dan sebagainya. Dan semua ini punya dampak masing-masing. Nah, kenapa pentingnya? Terus ditambah lagi, jika kita melihat umat Islam terdahulu, kita bisa melihat ada sahabat Nabi namanya Usamah bin Zaid yang bisa memimpin perang yang di dalamnya ada Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq di usia 18 tahun. Ada Imam Syafi'i yang bisa menghafal Al-Quran 30 juz dalam usia 9 tahun. Ada juga Muhammad Al-Fatih yang bisa menaklukkan Konstantinopel atau Romawi Timur di umur 23 tahun. Itu kan dalam hal ada juga dalam hal keilmuan, misalnya di kedokteran ada Ibnu Sina yang selain dia soleh secara dirinya, dia juga pakar secara kedokteran. Ada juga Al-Batani yang astronom dan juga matematikawan, dan sebagainya lainnya. Banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang secara pribadi mereka cerdas, menguasai keilmuannya, tapi juga sosok yang soleh dan keilmuan Islamnya juga cukup tinggi. Jadi kenapa harus mentoring? Karena kita nggak harus jangan sampai kita dalam hal ekonomi, dalam hal akuntansi, ekonomi, manajemen, keuangan dan sebagainya kita itu sarjana, tapi dalam hal agama kita masih anak TK gitu. Seperti contoh tadi kan, dia secara badan, mungkin secara keilmuan juga udah anak SMA, tapi secara keagamaan bahkan di bawah TK gitu. Anak TK pasti tahu rukun Islam. Nah, jadi jangan sampai kita ketika kita sarjana ekonomi, pas kita selesai kuliah, kita malah sarjana dalam hal ekonomi, tapi
sangat buruk dalam keilmuan Islam. Yang dimana itu adalah agama kita sendiri. Nah, gunanya mentor agama Islam adalah selain membentuk para profesional yang sarjana profesional dalam bidangnya, juga membentuk seorang sarjana yang cerdas secara paham secara agama. Karena Karena emang jika kita ingin kebaikan, man yuriduka, dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim, man yuridallahu bihi khair yufaqihu fid din. Barang siapa yuridallahu bihi, yang diinginkan Allah khair, kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan memahamkan dia dengan agamanya. Jadi kalau misalnya kita sebagai umat muslimah, tapi jika kita nggak paham agama, itu jangan-jangan Allah nggak mau punya rencana tidak baik untuk kita gitu. Maksudnya kan Allah kan maha adil ya. Jadi kalau tanda Allah itu ingin memasukkan kita ke dalam surganya, menjadikan kita hamba-hambanya, yaitu dengan yufaqihu fid din, yaitu dipahamkan dengan agamanya. Dan mentoring ini bisa menjadi salah satu sarana untuk kita bisa kuliah, memahamkan ilmu ekonomi, akuntansi, manajemen, keuangan, dan sebagainya lainnya, sekaligus kita memahamkan agama kita. Nah, jadi apa aja sih yang kita dapat di mentoring itu? Pertama, jadi banyak ya, seperti sahabat, lingkungan yang positif dalam memperbaiki diri. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut mentoring, teman-teman akan berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama memperbaiki diri. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin mentoring itu kan kadang-kadang ada yang mengatakan, saya belum siap untuk berkumpul sama mereka. Jadi orang yang aktif mentoring itu bukan belum tentu semuanya baik, yakin ya. Orang yang aktif mentoring belum tentu semuanya baik, tapi mereka pasti orang-orang yang ingin menjadi lebih baik, gitu ya. Orang yang ikut mentoring belum tentu mereka orang baik, tapi setidaknya mereka pasti orang-orang yang ingin lebih baik lagi. Karena manusia merugi adalah manusia yang lebih buruk dibandingkan hari-hari lalu. Siapa tahu dengan kita masuk sebagai mahasiswa ekonomi UNAN, kita bisa bertemu dengan lingkungan yang bisa membawa kita menuju pribadi yang lebih baik lagi. Selain itu apalagi kita juga akan menemukan mentor yang bisa membimbing kita. Setidaknya bisa nanya-nanya masalah kuliah lah. Misalnya, karena salah satu tips sukses kuliah ya, misalnya kita akan ada mata kuliah dengan Bapak Fulan, misalnya. Kita akan kuliah dengan Bapak Fulan. Setiap dosen itu kita punya triknya dalam menaklukkannya. Setiap dosen punya trik dalam menaklukkannya. Misalnya kalau misalnya dosen A, caranya seperti ini. Dosen B, caranya seperti ini. Nah, kita bisa bertanya pada senior-senior yang telah melewati dengan dosen itu, gimana cara menaklukkan dosen itu biar nilai kita bagus. Atau dengan kita bisa nilai bagus dan pemahaman yang baik dalam mata kuliah itu. Nggak cuma itu juga. Karena banyak sekali mentor di UNAN itu yang juga adalah mahasiswa yang berprestasi. Ada mahasiswa yang juara debat, ada yang mahasiswa juara karya tulis ilmiah, ada yang mahasiswa juara dan sebagainya. Kita bisa menemukan mentor itu dan kita bisa selain dibimbing dalam hal agama, juga dibimbing dalam hal prestasi. Seperti yang ingin kita dapatkan prestasinya. Jika ingin debat, bisa ada jalannya. Jika ingin karya tulis ilmiah, ada jalannya, dan sebagainya lainnya. Dan juga tentunya namanya juga mentoring agama Islam, kita juga akan mendapatkan ilmu agama, diskusi. Dan mungkin yang wajib memang 1 semester. Jika misalnya kita lanjut mentoringnya, kita bisa menambah lagi, lebih jauh lagi kita berkecimpung dalam lingkungan mentoring agama Islam itu. Dan banyak sekali yang bisa kita dapat dalam
mentor agama Islam. Setidaknya mungkin dampak langsungnya ke kita adalah itu ya, bisa bertemu teman-teman yang sama-sama ingin memperbaiki diri. Karena gini teman-teman, pentingnya kita punya lingkungan itu gimana? Kita penting punya lingkungan yang baik ya. Karena nggak cuma kerja yang ada jalur dalam. Nggak cuma masuk kerja punya jalur dalam. Masuk surga pun ada jalur orang dalamnya. Masuk surga ada jalur orang dalamnya. Misal, kita berkumpul sama orang-orang soleh. Kita nggak soleh. Kita masih banyak maksiat, kita masih banyaklah kekurangannya. Terus kita berkumpul dengan orang soleh, bermajelis sama mereka, bertemu sama mereka, dan kita senantiasa berinteraksi dengan orang-orang soleh itu, walaupun kita tidak soleh. Lalu kita ketika kiamat dan di akhirat, orang-orang soleh itu masuk surga. Orang-orang soleh itu masuk surga. Kita nggak masuk nih. Kita misalnya karena mungkin ada dosa-dosa kita atau kemaksiatan kita yang sulit di kemaksiatan kita yang sulit tidak diampuni Allah, kita masuk neraka misalnya. Teman-teman kita di surga bisa memberi kita, ya Allah, di mana si Fulan? Si Fulan tuh pernah berkumpul sama kita. Si Fulan tuh pernah satu majelis sama kita. Si Fulan tuh pernah mentoring bareng kita. Kok dia nggak ada di surga ya Allah? Jika dia ada di neraka, ya Allah tolong naikkanlah dia ke atas, ke dalam surga ya Allah. Nah, jadi makanya dengan kita berkumpul dengan orang-orang soleh, siapa tahu kita bisa diberikan syafaat atau masuk surga lewat orang dalam gitu. Karena ada orang yang masuk surga lebih dahulu, ada orang yang masuk surga belakangan. Nah, semoga kita bisa diberikan syafaat seperti itu. Dan banyak lagi. Nah, dan juga kalau misalnya di sini saya mau ngasih tahu beberapa sosok-sosok gitu ya, yang ketika mereka aktif satu semester mereka ikut mentoring, lalu ketika setelah itu mereka juga lanjut follow up mentoring gitu kan. Banyak sekali yang jadi tokoh. Maaf sebentar, ininya habis, baterainya habis. Dicas dulu, cari casannya. Oke. Ketika mereka aktif mentoring dan mereka melanjutkan mentoringnya sampai bahkan akhir kuliah, saya menemukan banyak tokoh atau sosok-sosok mahasiswa yang luar biasa hasilnya. Misalnya ada yang menjadi aktivis. Kalau misal teman-teman yang nggak usah yang zaman saya yang BP 2012, yang zaman adik-adik yang masih aktif, ada misalnya kayak Gubernur BEM saat ini, Gubernur BEM FE, dia aktif mentoring. Sampai sekarang. Atau ada beberapa asisten dosen yang juga, atau kalau di science ada asisten labor, itu mereka aktif mentoring. Dan ada juga yang menjadi mahasiswa berprestasi. Menang lomba ini, juara lomba itu, dan sebagainya lainnya. Makanya dengan kita ikut mentoring, kita bisa mendapatkan sosok yang bisa membimbing kita. Karena gini, kesuksesan itu butuh ada yang membimbing. Kita contoh ya, Soekarno. Tahu Soekarno ya, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Beliau itu satu mentor. Dia itu ketika itu ngekos bareng, ada namanya Muso, ada dan juga Kartosuwiryo di kosannya Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto.
Mereka bertiga ini mengikuti semua kegiatannya Haji Omar Said Cokroaminoto. Dan juga dibimbing oleh guru bangsa itu, sehingga menjadi tokoh semuanya. Soekarno menjadi presiden, proklamator. Musso pernah membantu Soekarno, tapi pada akhirnya memberontak dan jadinya terjadi pemberontakan Madiun. Tapi beliau ada pemimpin PKI. Ada Kartosuwiryo, beliau ada pemimpin NII ya, Negara Islam Indonesia. Satu mentor bisa jadi membuat tokoh semuanya, walaupun tokohnya itu berseberangan gitu ya. Tapi memang bisa kita butuh sosok yang bisa membimbing kita. Itu pertama. Atau misalnya kita melihat kayak Abu Rizal Bakri, ARB, ada Muhammad Fadil dan sebagainya, tokoh-tokoh dari politisi, mereka juga memiliki mentor kayak Ginanjar dan sebagainya. Dan memang pada dasarnya, atau misalnya contoh lagi, di Turki kan sekarang Turki lagi terkenal ya, negara Turki. Di Turki itu ada nama ulama besar namanya Said Nursi. Beliau itu yang melawan sekularisme di Turki ketika Turki berubah dari negara Islam menjadi negara sekuler. Nah, Said Nursi ini punya murid-murid. Muridnya itu ada yang terkenal namanya Necmettin Arif Erbakan. Jadi Said Nursi ini punya murid namanya Erbakan. Erbakan itu dia membentuk tim mentor isinya 11 orang. Sebelum beliau menjadi Perdana Menteri ya, jadi beliau pernah menjadi Perdana Menteri Turki, membentuk 11 orang. 11 orang itulah yang sekarang jadi tokoh-tokoh di Turki, misalnya seperti Abdullah Gül, mantan presiden Turki, atau yang paling terkenal sekarang Erdogan, mantan Perdana Menteri dan sekarang presiden Turki. Jadi mereka itu bisa menjadi lebih besar karena punya sosok yang mementori mereka. Jadi untuk mencapai kesuksesan dalam bidang apapun kita butuh mentor. Dalam hal keagamaan, dalam hal prestasi, dalam hal akademik, dalam hal organisasi, kita butuh mentor. Nah, gunanya mentor agama Islam di sini selain mata kuliah wajib di program wajib dari kampus, di sini juga memfasilitasi mahasiswa baru untuk menjadi sosok-sosok yang bukan jadi mahasiswa yang biasa-biasa saja. Karena sayang sekali teman-teman ketika sudah menjadi mahasiswa UNAN nggak dimanfaatin. Mungkin emang satu semester ini atau mungkin setahun ini masih online, tapi pasca pandemi ini hilang, teman-teman akan bertemu secara offline lagi dan akan membuat karya-karya yang bisa membuat teman-teman memiliki kenangan di kuliah yang sangat luar biasa gitu. Semoga ini bisa menjadi motivasi adik-adik. Dicukupkan, selanjutnya tanya jawab ya. Dikembalikan ke moderator. Baik ya, terima kasih pada Bang Fauzul materinya kepada kita semua. Semoga adik-adik ya mendengarkan dan tidak ada yang main-main tadi. Karena walaupun dalam keterbatasan kita secara daring, etika-etika yang kita lakukan seperti belajar, kuliah di kelas itu seharusnya kita bawa juga ke sini gitu. Baik, selanjutnya sesi pertanyaan ya. Yang pertama, udah akan membuka sesi pertanyaan, 3 pertanyaan untuk sesi pertama. Silakan ditanyakan langsung atau mungkin di chat di kolom chat. Dikirimkan di kolom chat.
Sembari kita menunggu teman-teman kita yang ingin bertanya, udah mau nanya nih kepada adik-adik semuanya, maba yang sudah paham materi hari ini. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini volunteer Allahu yang Akbar. menjelaskannya kepada udah apa itu mentoring. Ada yang berani? Ya udah. Pembinaan agama Islam. Silakan. Saya udah. agama Islam. Pembinaan agama Islam. Agama Islam yang isinya saling menasihati dalam kebenaran, kegiatan-kegiatan positif. Suatu kegiatan pembimbingan di mana ada seorang mentor yang membimbing anggota yang dia dimentori. Gitu. Ada lagi? Ada. Ya, silakan. Mentoring adalah pembinaan agama Islam, bentuknya berisi dari 3 sampai 10 orang, bahkan lebih. Isinya yaitu berupa diskusi kegiatan-kegiatan positif lainnya. Ada lagi? Udah lengkap tuh udah. Atau mungkin ada pertanyaan? Ya, ini ada pertanyaan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya mau tanya, jika kita tidak ikut dalam kegiatan mentoring ini, itu otomatis tidak lulus dalam mata pelajaran agama. Nah, silakan, Bang. Ini luar biasa pertanyaannya, Bang. Dari Ramadhani, jurusan akuntansi. Oke. Pada dasarnya sifatnya wajib. Karena ini misalnya teman-teman kan mata kuliah agama Islam itu 3 semester, 3 SKS ya. Dasarnya wajib. Dan memang beberapa dosen ada yang sangat rigid dalam hal ini. Beberapa dosen agama yang nggak perlu saya sebutkan dosennya yang mana. Ada yang sangat rigid. Rigid itu bahasanya apa ya? Sangat ketat dalam hal ini. Beberapa dosen seperti itu yang membuat kalau misalnya nggak ada setoran nilai dari mentornya, nilainya bisa C atau D. Kalau C kan nggak gagal ya. Tapi kan masih agama nilainya C gitu kan ya. Seperti itu. Beberapa dosen ada yang sangat ketat karena emang sifatnya wajib. Walaupun dalam beberapa hal itu hak prerogatif dosen, tapi mayoritas dosen agama Islam tuh karena ini perintah kampus wajib kan, jadi sifatnya sangat ketat dalam hal ini. Kalau gagal kan gagal ini D atau E ya. Mungkin kalau gagal sampai D sampai E kayak nggak mungkin lah. Tapi untuk mencapai nilai yang memuaskan dalam agama jika nggak ikut mentoring, sangat rugi rasanya. Kita mendapatkan nilai agama yang sangat, karena kita target kita kan kalau bisa kan lulus kampus itu dengan akademik yang baik ya. Dan agama Islam ini bukan mata pelajaran yang yang harusnya jadi menjatuhkan IPK kita. Kecuali kalau misalnya kayak di IE kayak misalnya kayak econometrics dan sebagainya, oke lah gitu kan, dapat nilainya standar. Tapi kalau agama Islam jangan sampai kita standar kan. Gagal kemungkinan kecil enggak, tapi enggak memuaskan ya. Karena gagal tuh D sama E ya. Oke, itu aja. Kembalikan. Ya, terima kasih, Bang. Ya, itu ya dari Ramadhani pertanyaannya. Memang kalau dari PAI sendiri itu tergantung dari dosennya. Kalau pernah Bang dari jurusan sendiri ada beberapa dosen yang ketat dalam pengawal mentoring karena sifatnya wajib kan. Bisa jadi dosen ini kalau memang kosong jadwalnya untuk mentoring, bisa jadi dia langsung E nilainya. Baik, pertanyaan selanjutnya, Bang. Uniken ingin dari Uniken. Assalamualaikum, saya Uniken Veronica dari jurusan akuntansi, ingin bertanya bagaimana caranya untuk lebih membuat diri sendiri optimis dalam mengikuti mentoring serta mengatur jadwal untuk bisa tetap ikut mentoring. Oke. Ini karena ini masih online ya. Dia mentoring saat ini online ya, Embra ya. Untuk semangat itu kan kita yang membangun. Ibarat kita kuliah. Kuliah itu kadang kita
punya target-target tertentu. Apa yang membuat kita semangat? Misalnya kenapa teman-teman mau bisa semangat belajar ya misalnya yang jalur SBMPTN ya, jalur ujian. Kok teman-teman bisa sih punya kemampuan lebih untuk ikut les atau belajar tiap malam agar bisa menaklukkan soal-soal SBM? Karena karena teman-teman punya target. Targetnya itu masuk FE Unan. Itu target teman-teman. Sehingga teman-teman bisa memiliki semangat dan energi untuk hal itu. Nah, ketika teman-teman gimana cara mau semangat? Coba teman-teman masuk bikin target. Di kampus tuh teman-teman mau ngapain? Misalnya nih saya buat buku judulnya Langkah Nyata Mahasiswa Menginspirasi. Di sini apa ya? Saya menceritakan tentang bagaimana kita mahasiswa kita harus punya target. Target A, B, C, D dan sebagainya gitu. Misalnya target dalam hal akademik, target dalam hal prestasi, target dalam organisasi, target dalam keilmuan agama. Dan kita harus punya target semuanya. Target itu butuh program-program tertentu untuk bisa mencapainya. Misalnya dalam hal keagamaan kita butuh tempat dan lingkungan. Karena kalau misalnya sebenarnya gini, kalau nyari ilmu agama yang sangat wah banget di mentor agama Islam itu ya nggak begitu. Tapi menemukan teman-teman yang bisa sama-sama semangat memperbaiki diri di mentoring gitu. Saya ini kalau misalnya nggak ikut mentoring di kampus, mungkin saya nggak bisa mencapai beberapa prestasi dan pencapaian saya selama di Unan. Karena ketika saya masuk ikut mentoring, saya bertemu teman-teman yang bisa menyemangati saya gitu. Sama-sama memperbaiki diri, sama-sama mengejar prestasi, sama-sama mengejar kesuksesan dunia dan akhirat gitu. Nah, makanya kenapa kita harus semangat, kita harus punya target. Target itulah yang bisa menjadikan kita punya energi lebih untuk bisa mencapainya. Itu ya. Ini selanjutnya biar abang baca aja ya, daripada memakan waktu. Iya, silakan Bang. Cukup mungkin dari Uniken, kalau misalnya ada yang kurang bisa dikomen lagi di bawah. Assalamualaikum, udah saya mau tanya untuk kegiatan mentoring ini pembagian jadwalnya bagaimana udah? Oh, ini nanti tanya sama ini ya, sama mentornya nanti. Nanti biar di ending ini bisa ditanya sama panitia tim mentoringnya. Kok nanti dijelaskan ya, apa saja kegiatannya dalam mentoring ini. Kalau dalam hal online, mungkin mentor-mentor saat ini punya kegiatan tertentu. Kalau zaman saya dulu, atau mungkin sebelum angkatan 2020, angkatan dulu sampai 2019, mentoring ini jadi pertemuan rutin tiap minggu, berdiskusi, kadang ada agenda-agendanya, seperti jalan-jalan, atau ada nanti jalan-jalan, terus kita bisa ada hikmah, menemukan hikmah dalam jalan-jalan itu, atau main futsal, kalau yang cowok-cowok, dan sebagainya. Jadi nggak semuanya membosankan. Tapi sekarang karena lagi masa pandemi, bertemu nggak boleh, jaga jarak, dan sebagainya. Makanya mungkin mentor-mentor saat ini, seperti Embra dan kawan-kawan, punya inovasi tersendiri dalam mengisi agenda-agenda mentoring. Itu ya, Vina. Selanjutnya Tommy Aprianto. Enggak, apakah mentor agama Islam ini seperti UKM? Enggak UKM. Ada lembaganya namanya BPMI, Badan Pengelola Mentor Agama Islam, itu di bawah WR1. Kalau UKM kan di bawah Wakil Rektor 3. Kalau mentor ini di bawah akademik. Jadi bukan kegiatan UKM, tapi kegiatan akademik. Makanya masuk ke SKS. Ya. Jadi BPMI itu bukan seperti Kopma, FKI Rabani, BMKM, bukan. Karena itu di bawah WR3. Kalau BPMI itu di bawah WR1, di bawah bidang akademik. Paham ya, Tommy Aprianto. Terus Rauda Hasanah, Assalamualaikum, udah cara mengikuti pendampingan mentoring ini. Kalau ini nanti semua mahasiswa UNAN wajib, semua mahasiswa UNAN, nggak cuma FE ya, UNAN semuanya dari tahun, yang mengambil mata kuliah agama Islam wajib. Kalau misalnya ngambil mata kuliah agama Islamnya semester 2, kan ada tuh, seperti FT, ngambil mata kuliahnya semester 2, wajibnya di semester 2. Kalau FE karena semester 1 wajibnya ngambilnya di semester 1. Seperti itu ya. Real-nya kapan?
Tunggu pandemi selesai. Oke. Itu aja mungkin ya. Ada lagi? Oke, gimana adik-adik? Masih ada pertanyaan? Rihlah itu yang bagi yang nggak tahu jalan-jalan ya. Rihlah itu Iya, jalan-jalan. jalan-jalan. Bagi yang nggak tahu. Jadi sebenarnya mentor ini asyik. Kalau teman-teman menikmatinya. Dan sekali lagi teman-teman itu kalau misalnya apa ya, asiknya mentoring ini kan tadi kita ikut mentoring itu belum tentu soleh, tapi saya pasti berusaha untuk jadi orang baik. Karena kalau misalnya mereka nggak berusaha, ngapain mereka menghabiskan apa ya, menghabiskan kuota, menghabiskan waktu untuk bertemu gitu ya, baik online atau menghabiskan bensin bertemu secara offline gitu. Karena punya semangat itu. Fadila Anissa. Assalamualaikum Uda, waalaikumsalam. Oke, semuanya nanti tanya panitia ya. Seperti itu. Oke, ada itu aja. Berarti kegiatan mentoring ini sama kayak Rohis di SMA. Hampir sama. Bedanya kayak gini, teman-teman. Saya mau ceritakan latar belakang kenapa mentoring ini wajib. Ya. Di UNAN. Kan menarik ya. Kalau Rohis di SMA nggak wajib ya. Rohis di SMA tuh nggak wajib. Itu eskul. Seperti kalau di kampus tuh UKM. Teman-teman bisa ngambil Mapala, bisa ngambil FKI Rabani, bisa ngambil Hopma, bisa ngambil Isaac dan sebagainya. Kalau di sekolah ada Rohis, futsal dan sebagainya gitu kan. Itu kan pilihan. Kita bisa memilih. Tapi kalau di UNAN wajib mentoring. Kenapa wajib mentoring? Karena UNAN itu tidak tidak ingin menghasilkan mahasiswa sarjana atau wisudawan yang hanya cerdas secara akademik. UNAN ingin ketika itu saya dapat cerita-cerita dari para dosen agama Islam. Karena dulu waktu saya di kampus saya juga pernah jadi PJ mentoring ini kan. PJ mentoring ini kata mereka UNAN ini nggak mau menghasilkan mahasiswa yang cuma cerdas secara akademik doang, namun kurang dalam hal spiritual. Itulah mengapa pendidikan agama mata kuliah agama Islam bisa didampingi dengan mentoring. Kenapa mentoring? Karena di kelas tuh nggak maksimal membimbing adik-adik itu, membimbing mahasiswa. Dosennya semua sendiri membimbing mahasiswa yang sekitar 60-50 orang dalam satu kelas dalam waktu sekitar 2 jam, nggak bisa membimbing spiritualnya. Itulah mengapa diperbantukan para mentor-mentor agama Islam dari mahasiswa untuk membantu dosen agama Islam meningkatkan spiritual adik-adiknya. Misalnya pertama memperbaiki baca Quran. Karena saya banyak menemukan walaupun saya dulu waktu masih jadi mentor di UNAN ada itu tes baca Quran ya. Mentoring pertamanya baca Quran terus ditanya kapan terakhir baca Quran? Sebelum UN bang, itu pun karena UN katanya kan, atau sebelum SBMPTN bang. Nah selain sebelum itu, sebelum UN SMP bang katanya kan. Berarti setiap UN doang baca Quran gitu kan? Atau saya menemukan ada mahasiswa yang nggak bisa membedakan antara sa dengan fa, ha dengan ha, atau so dengan sya. Itu kan pelajaran masih SD sebenarnya kan. Qalqalah, makhrajul huruf, ha, kha. Kan beda semuanya. Tapi ketika membaca Quran dihajar aja semuanya gitu kan. Di situlah nanti mentor-mentor itu membantu untuk memperbaikinya. Nggak cuma baca Quran doang, di situ juga kita. Dan mentor tuh nggak selalu yang paling banyak ilmunya. Siapa tahu nanti misalnya di antara mentinya itu ada yang lulusan pesantren. Lulusan pesantren kan, baca Qurannya bagus dia mentornya. Jadi yang lulusan pesantren itulah yang membimbing teman-teman lainnya untuk baca Quran lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi itulah, jadi nggak cuma baca Quran doang, nanti juga ada evaluasi amal yauminya, amal harian. Sholatnya bagaimana,
ada baca Qurannya berapa juz dan sebagainya. Itu ya. Itu kenapa alasan UNAN mewajibkan mentoring bagi mahasiswa baru. Jadi bukan pilihan, ini wajib. Korohis kan wajib gitu ya. Nah, tapi kan pasti beda udah mentoringnya secara langsung sama online-nya jelas beda. Tapi semoga kalau misalnya teman-teman nanti satu semester ini kan online ya. Berdoa saja di 2021 corona sudah hilang. Amin. Amin. Teman-teman kuliah secara offline. Nah, di offline itu teman bisa lanjut mentoring. Mentornya itu siap, teman Embra dan kawan-kawan itu siap menyisakan waktu seminggu sekali buat membimbing teman-teman mentoring agama Islam. Ya, Embra ya? Ya, insya Allah, Bang. Dan kawan-kawan. Itu ya, maaf udah untuk videonya. Apakah kelebihan dari kita mahasiswa yang mengikuti itu? Tadi udah dijelaskan ya kelebihannya. Seperti tadi ya kan, kita bisa bertemu teman-teman yang sama-sama memperbaiki diri, punya mentor yang bisa membimbing, punya lingkungan yang insya Allah mendukung dan sebagainya lainnya. Kalau dilihat ya, nanti mungkin Embra ketika selesai ini bisa men-share mentor-mentornya jadi tokoh di kampus, baik tokoh organisasi maupun tokoh dalam hal bidang prestasi dan sebagainya. Itu ya. Ada lagi pertanyaan yang banyak juga ya? Ada, Bang. Ada satu lagi, Bang. Apakah ada sesi penghafal Al-Quran dalam mentoring ini? Oh iya, ada lagi. Bisa di-request. Saya dulu waktu jadi mentor di UNAN, saya itu jadi mentor dari tahun 2 sampai tahun akhir. Saya bisa masuk 2012, selesai sidang 2016 ya. 4 tahun. Sampai tahun akhir. Jadi mentor terus. Jadi ada mahasiswanya yang minta program tahfiz, bisa. Nanti mungkin kalau misalnya udah pada hafal juz 30 An-Naba sampai An-Nas, kita pindah ke 29. Ya kan, juz 29. Dan sebagainya. Itu tergantung permintaan. Nggak cuma ini doang, nggak cuma tahfiz juga. Kita juga misalnya mau bedah buku, bisa bedah buku misalnya buku apa yang mau dibedah. Oke ya. Dan sebagainya lainnya. Saya sebenarnya nih mau bagi satu buku aja, Tapi bagusnya gimana cara pembagiannya, Embra? Yang bertanya banyak soalnya. Yang bertanya banyak. Atau yang jawab, Bang? Yang saya kirim Jen. Tahu kirim Jen. Maksudnya cara menentukan siapa yang mendapatkan gitu. Coba pilih, Bang, satu orang yang mau jelaskan dari awal sampai akhir dan juga pengalaman-pengalamannya jika beliau mengalami proses mentoring pada saat SMA. Ada yang berani? Ya benar. Bagi yang pernah ikut mentoring atau mungkin ingin ada harapan dan sebagainya, bisa ditulis di kolom chat. Satu orang bisa saya ini. Kalau di Padang saya tanggung ongkirnya. Kalau di luarnya atau misalnya masih sekitar Sumbar ya, saya tanggung. Ada yang mau menyampaikan secara lisan ya? Ada yang ingin menyampaikan? Ada yang ingin berani? Buku kedua saya, Langkah Nyata Mahasiswa Menginspirasi. Adik-adik cukup menyampaikan beberapa hal tentang mentoring, kemudian pengalaman-pengalamannya. Bagi yang sudah. Jika ada yang kalau belum, atau mungkin harapannya dan harapan masuk UNAN dan targetnya, dan semoga dengan mentor ini seperti apa, kayak gitulah. Ada
Chung Hen. Acungkan tangan. Chung Hen. Mana nih yang katanya mahasiswa nih? Ya ini banyak orang di sini ya. Biasanya mahasiswa itu berarti nih. Ada 296 orang. Kok nggak ada, nggak ditarik lagi nih? Ada yang berikan saran, Bang? Berikan judul bukunya, Bang, ya, agar adik-adik tertarik untuk jawab pertanyaannya. Oke, sebentar. Sebentar. Ini dari buku ini, saya itu bikin buku 2. Buku pertama itu tentang galau-galauan. Sekarang tentang intinya bukunya ini langkah-langkah jadi mahasiswa menginspirasi di kampus. Nah itu aja lah. Magitar nih. Tolong di mute ya, Genta. Oke. Ini disampaikannya secara lisan ya, nggak via chat. Chung Hen-nya secara chat, menyampaikannya secara Coba Uniken Veronica sampaikan secara lisan, sampaikan kepada kita semua mengenai pengalaman mentoring ataupun harapannya mentoring di UNAN. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya saya Uniken Veronica dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi. Saya pernah punya pengalaman mentoring di SMA. Ya, karena saya ikut mentoring ini di SMA karena mungkin di SMP saya kurang baik dalam agama. Cuman untuk optimis dalam mentoring itu susah. Saya sering bolos dalam mentoring. Jadi saya punya harapan untuk di UNAN nanti absen ataupun jadwal mentornya lebih teratur. Jadi saya nggak punya kesempatan buat bolos. Saya sangat tertarik sama buku yang diterbitkan oleh Bang Asmul Fauzi untuk memotivasi saya tetap optimis dalam mengikuti mentoring. Terima kasih. Targetnya sama di kampus gimana? Target saya selama di kampus, karena kemarin saya ikut jalur SMPTN, belum ada persiapan. Mungkin masih menyusun rancangan buat target di kampus. Nanti japri aja panitia, alamat dan sebagainya ya, Uniken. Oke. Nah, kalau dikit lagi mau asar, ada satu lagi? Atau mau ada satu lagi? Ada. Kok nggak dicukupkan aja nih? Ada ya lagi ya? Ada. Cukup berarti ya? Ada. Cukup? Oh nih, Iqbal. Baik, udah Azmul Fauzi. Saya juga di SMA juga pernah mengikuti mentoring juga. Tapi pas waktu SMA mungkin dari bimbingan dari gurunya masih kurang, Bang. Jadi saya berharapnya sih buat mentoring di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas nantinya adalah gitu kontribusi baik dari udah yang senior atau dari pembimbingnya gitu udah. Oke, targetnya di kampus.
Saya mimpi-mimpi Iqbal selama di kampus, ada nggak? Apa udah? Mimpi-mimpi Iqbal selama di kampus? Ya, mimpi-mimpinya yang pertama ya untuk mengikuti mentoring ini karena nantinya Iqbal jauh dari keluarga, gunanya ini untuk sebagai pelindung diri juga, terutama itu. Jadi untuk memperdalam ilmu agama lah tentunya gitu. Oke, thank you. Iqbal ya dan Uniken dan Adi. Insya Allah nanti kirim aja ke panitia alamatnya. Kita selesaikan secara keluargaan gitu kan. Oke. Selanjutnya mungkin abang closing statement ya, karena mau dikit lagi asar. Ya bang, silakan. Nah, teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa Fakultas Ekonomi, pertama teman-teman sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenyam pendidikan di kampus terbaik sepulau Sumatera, dan di fakultas yang termasuk yang paling tua di universitas tersebut. Bedanya teman-teman kuliah di teman-teman kuliah di UNAN atau kampus-kampus besar lainnya dengan kuliah-kuliah di sekolah-sekolah swasta yang kecil, itu adalah teman-teman punya kesempatan untuk mengembangkan diri lebih besar lagi karena sudah memiliki nama besar UNAN, dan UNAN memiliki banyak fasilitas, banyak mahasiswa senior-senior teman-teman sekalian yang dan alumni teman-teman sekalian yang bisa teman-teman jadikan contoh dan teman-teman jadikan teman-teman jadikan teladan gitu untuk menjadi mahasiswa yang baik secara akademik, baik secara prestasi, dan baik secara ruhiyah, secara spiritual. Nah, gunanya mentoring ini adalah mengumpulkan teman-teman orang-orang seperti itu. Orang-orang yang ingin tadi seperti Iqbal ingin biar ketika jauh dari orang tua tidak masih ada teman-teman yang mengingatkan. Misalnya kalau ketika kita ingin melakukan sesuatu hal yang menurut agama tidak baik, ada yang mengingatkan. Atau misalnya jangan misalnya kalau kita jarang baca Quran, jarang sholat sering bolong-bolong, ada teman-teman yang mengingatkan dan sebagainya lainnya. Mentoring inilah yang mempertemukan orang-orang yang sama-sama ingin memperbaiki diri. Jadi si A ingin memperbaiki diri, si B ingin memperbaiki diri, bertemu, saling menasihati. Karena kalau kita mau jadi manusia yang beruntung, wal as'inal insana lafi khus. Semua manusia itu merugi. Ilal ladzina amanu, kecuali yang beriman, almanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haq, yang saya menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, saya menasihati dalam kesabaran. Apa tadi syarat kita biar beruntung? Pertama kita beriman, terus kita beramal soleh, terus kita saling menasihati dalam kebenaran. Ini tuh nasihati kan saling, ada hubungan sosialnya antara kita dan orang lain. Berarti kita butuh orang-orang yang bisa menasihati kita dalam hal hak, kebenaran. Saling menasihati dalam kesabaran. Nah, ini dia. Istiqomah. Teman-teman sekalian, yang mungkin ketika teman-teman masuk ke yang kata Uniken kan, saling menasihati dalam kesabaran. Karena dinasihati itu kadang-kadang kita emang nggak sabar dinasihati, iya nggak sih? Misalnya si Embra hatinya lagi nggak enak nih, terus dinasihati sama Iqbal tadi. Bang, jangan kayak gini-gini. Lu ngapain nasihatin gue senior loh gitu kan. Kadang-kadang kita nggak sabar ketika dinasihati. Makanya di surat Al-Asr itu kan Allah mengatakan kita harus sabar dalam saling menasihati. Kita dinasihati sabar, dan kita menasihati, misalnya kita menasihati terus kita ditolak nasihat kita. Berteman dengan orang-orang soleh itu soleh kadang nyebelin. Kenapa nyebelinnya? Kalau kita belok dikit diingetin. Kalau kita sama kayak kita sama orang tua kita kan ngomelin kita ya. Kadang kita kesel kan? Tapi itu apa yang orang tua kita omelin ke kita itu adalah hal yang baik untuk kita. Begitu juga ketika kita ikut mentoring ini, kita berkumpul dengan teman-teman yang soleh dan juga ingin menjadi orang soleh.
saling menasihati, dan saling sabar dalam hal itu. Karena istiqomah itu berat. Sabar dalam kebaikan tuh, istiqomah tuh sangat berat. Itulah guna teman-teman. Ketika sama teman-teman aja, sama teman-teman yang saling menasihati aja, teman-teman sudah sering bolong-bolong sholatnya dan sebagainya, apalagi teman-temannya adalah teman-teman yang membawa keburukan. Karena kata Nabi kan, sahabat yang soleh yang baik itu ibarat parfum. Walaupun kita nggak wangi, seenggaknya kita mencium bau wangi gitu. Sahabat yang buruk itu seperti tukang besi. Walaupun kita nggak bau, tapi kita mencium bau yang bau gitu. Dan kita jadi terpapar ke baunya gitu. Kalau misalnya teman kita wangi kan, kita jadi terpapar wanginya gitu kan. Kalau teman kita bau, kita terpapar baunya gitu. Kayak kita juga teman soleh sama teman yang nggak soleh. Itulah makanya teman-teman, walaupun ini juga agenda wajib dari kampus, yang sifatnya hal nilai, tapi innamal a'malu binniyat. Semua amal itu berdasarkan niatnya. Kalau teman-teman niatnya cuma nilai doang, niatnya cuma nilai doang, ya teman-teman akan hanya mendapatkan nilai. Tapi kalau misalnya teman-teman niatnya juga, oke, gue dapat ikut ini untuk memperbaiki diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bisa memperbaiki baca Quran, menambah ilmu agama, memperbanyak teman-teman, ukhuwah Islamiyah, dan nilai, teman-teman dapat banyak, dapat kesempatan memperbaiki diri, dapat nilai, dapat ukhuwah Islamiyah dan sebagainya lainnya. Itu aja. Mungkin jika terlalu banyak bicara, mohon maaf. Semoga teman-teman sekalian maba sukses kuliahnya, husnul khotimah sampai wisuda. Walaupun wisuda nanti 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, seenggaknya husnul khotimah sampai teman-teman wisuda dan bisa membanggakan orang tua dan juga bangsa dan agama teman-teman sekalian. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Azmul Fauzi yang telah memberikan materi luar biasanya kepada kita semua. Semoga kita, terkhususnya Uda sendiri, bisa mengamalkan apa-apa yang telah disampaikan oleh Bang Azmul tadi. Baik, barangkali saat ini udah sedikit yang menyampaikan orang-orang yang luar biasa yang dilahirkan dari mentoring itu. Yang pertama, adik-adik bisa melihat profil dari Presiden BEM UNAN. Presiden BEM UNAN itu dilahirkan oleh mentoring. Jadi mentoring, awal-awal beliau mentoring, kemudian beliau lanjut untuk tahun keduanya, tahun ketiganya, sampai sekarang beliau masih mentoring. Itu luar biasanya kalau kita bergabung dalam mentoring. Kemudian Presiden BEM KMFE. BEM KMFE itu berawal dari mentoring. Beliau bisa mencapai prestasi menjadi gubernur BEM yang ada di Fakultas Ekonomi. Kemudian para ketua-ketua umum yang ada di UKM UNAN itu berasal dari mentoring. Kalau adik percaya, coba ditanyakan kepada aktivis kampus, itu banyak berasal dari mentoring. Barangkali itu dari Uda, Emra Patria, Ilmu Ekonomi 18. Dan udah tutup dengan mengucapkan hamdalah. Kemudian nanti udah akan serahkan kepada tim mentoring fakultas, kepada Uda Dendi. Dari Uda, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Emra Patria yang telah menyampaikan, yang telah membawa materi kita hari ini, yang telah menjadi moderator, dan juga terima kasih kepada
pemateri yang sangat luar biasa hari ini, Bang Azmul Fauzi. Semoga apa yang disampaikan berkah dan menjadi ilmu baru untuk kita semua, terkhususnya untuk adik-adik 19. Nah, baiklah adik-adik, sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, kita lebih dahulu, Ana mau menyampaikan bahwasanya mentoring kita akan dimulai pada minggu besok, pada minggu yang akan datang, dan nantinya baik, dan nantinya jangan lupa untuk cek itunya, nama-nama kelompok mentoringnya nanti akan kita sebar secepat mungkin. Besok paling lambat kita akan sebar nama-nama kelompok mentoringnya beserta mentornya. Nanti salah satu dari anggota kelompoknya silakan hubungi mentornya dan silakan dibikin grup koordinasi mentoringnya. Yang kedua, untuk acara GOM hari ini, bagi rekan-rekan yang tidak mengikuti Zoom hari ini, tetap membuat resume dengan cara hasil rekaman Zoom ini akan kita sampaikan nantinya di YouTube. Kita akan upload di YouTube. Jadi itu daftar hadir juga sudah dikirimkan di kolom chat. Silakan dilihat nantinya. Untuk daftar hadir tersebut silakan diisi beserta resume yang telah dibikin. Bagi yang tidak di Zoom, nanti akan kita kasih kelonggaran sampai pukul 6 18.00 nantinya. Dan untuk itu selamat berproses nantinya untuk adik-adik semua di mentoring. Ingat, segala mentoring itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya berawal dari mentoring. Jadi yakinlah, dan juga jangan lupa SS untuk bukti kehadiran nantinya. Dan yakinlah bahwasannya kita bisa dan kita yakin bahwa Allah bersama kita. Mungkin itu saja GOM kita pada hari ini. Sebentar. Baik. Mungkin sebelum kita tutup, kita akan berdoa sejenak agar Allah ridhoi perjalanan kita ke depannya. Doa ini akan dipimpin oleh saudara Safa Zumi Ivanka. Kepada saudara Safa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama lam bagi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajah wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wad dunya wal akhirah
وعافية في جسدنا وصحة في بدننا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.